dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana, kandidat doktor yang saya hormati. Tama-tama salawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur karena walaupun mungkin ada yang baru pulang, kita harus sudah masuk lagi untuk sesi berikutnya. Maka untuk tidak memperpanjang mukadimah pada siang hari ini, karena kita akan menampilkan dua makalah yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hairan dan Pak Doni, maka untuk mengawali pertemuan kita atau diskusi kita pada siang hari ini, supaya mendapat berkah dari Allah SWT dan sebagai ibadah bagi kita semua, maka kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yaitu untuk membuka diskusi kita, mohon pada Pak Junaidi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Pak Junaidi, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Sujono. Mohon izin Pak Dokter. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Pak Junaidi yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya dan yang bacanya mendapat pahala dari Allah SWT. Untuk selanjutnya, pemaparan makalah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Pak Hairan. Kepada Pak Hairan dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muntalib dan Bapak Dr. Salahuddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baik, langsung saja mengingat waktu karena kita ada dua pemakalah pada hari ini. Makalah yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah actuating dalam pendidikan. Baik, fungsi-fungsi manajemen menurut J.R. Terry itu ada 4 yang disingkat POC, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, penggerakan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama dan mempunyai arti serta peranan yang sangat penting. Pengertian actuating
Actuating adalah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Nah, inilah yang dimaksud oleh actuating. Bagaimana menggerakkan seluruh elemen, seluruh unsur bersama-sama untuk cara terbaik dan benar. Kata actuating dalam bahasa Arab diartikan dengan al-taujih yang juga berarti mengarahkan. Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang kata-kata kunci, yaitu proses menggerakkan atau mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Mohon maaf. Tujuan dari actuating, yaitu usaha perencanaan itu dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkret yang akan dihasilkan sampai kita mengimplementasi aktivitas-aktivitas yang diusahakan, yang diorganisasi. Untuk maksud itu, maka diperlukan tindakan atau penggerakan atau usaha untuk menimbulkan action. Jadi, bagaimana kita menggerakkan suatu organisasi tadi sehingga menimbulkan action, sebuah kegiatan. Terus ciri-ciri penggerakan atau acting dalam sebuah organisasi yaitu upaya yang berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. Jadi bagaimana kepemimpinan yang baik itu? Ini fungsi dari penggerakan, ciri-cirinya. Kemudian mengacu pada rencana yang telah dibuat. Jadi bagaimana kita menggerakkan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Terus yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin sebuah anggota organisasi. Nah, ini kalau kita bisa mempunyai kemampuan untuk menggerakkan sebuah organisasi, itu adalah ciri-ciri dari sebuah pergerakan itu. Kemudian semua kegiatan-kegiatan organisasi yang diatur dengan baik. Bagaimana kita mengaturnya dengan baik. Terus yang kelima, pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Selanjutnya, tujuan pergerakan atau tujuan dari activity tersebut, pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Jadi bagaimana membuat kerjasama itu seefisien mungkin. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Nah, pada anggota dari setiap elemen organisasi itu ada mempunyai kemampuan dan keterampilan. Bagaimana kemampuan itu kita kembangkan sebaik mungkin. Terus yang ketiga, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Kita berusaha meningkatkan motivasi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatu wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyin wa mubasyirina wa mundzirin. Yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ini semacam memberikan, kalau dia baik prestasinya, kita memberikan reward, atau kabar gembira dan peringatan atau punishment ketika dia melalaikan sebuah pergerakan tadi. Kemudian membuat organisasi berkembang dan lebih dinamis. Nah, tujuannya bagaimana sebuah organisasi tersebut atau lembaga pendidikan itu terus berkembang dan dinamis. Selanjutnya fungsi activating atau penggerakan tadi, satu, mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Jadi kita harus mempengaruhi, harus ada seorang yang menjadi leader, pemimpin. Karena kalau semuanya menjadi leader ya kacau gitu. Jadi fungsinya itu mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Kemudian menaklukkan daya tolak orang-orang.
Nah, ketika kita membuat suatu keputusan itu tidak semerta langsung diterima. Mungkin ada orang-orang yang tidak menerima. Ini bagaimana kita taklukkan daya tolak orang tadi. Ketika dia tidak bisa menerima, bagaimana kita menaklukkannya dengan cara-cara yang baik gitu. Terus yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Jadi mengerjakan tugas, berusaha untuk mengerjakan lebih baik dan lebih ditingkatkan. Terus yang keempat, mendapatkan memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Nah, jadi kita harus dipelihara dari semua elemen tadi. Jangan sampai beda-beda keinginan. Gitu. Terus yang kelima, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seorang atau orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Inilah fungsi actuating tadi. Terus penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada 3 prinsip. Pertama, prinsip mengarahkan pada tujuan. Kita selalu berusaha untuk mengarahkan pada tujuan yang kita sepakati. Terus yang kedua, memberi prinsip keharmonisan dengan tujuan. Bagaimana dengan tujuan kita tujuannya begitu berat ataupun bagaimanapun kita tetap menjaga keharmonisan meskipun ada hal-hal dalam perjalanannya itu yang mungkin berat gitu, tapi tetap kita jaga keharmonisan tadi. Terus yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Harus ada satu komando. Jadi jangan sampai ada beberapa komando. Ini yang harus dilakukan seorang pimpinan, harus satu komando, jangan ada komando-komando lain. Terus faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam actuating ini, faktor penghambatnya itu pertama kendala pemilihan SDM. Kendalanya ini SDM, kenapa? Mungkin dari rekrutmennya, penempatannya yang tidak sesuai, ini akan menjadi faktor penghambat dalam penggerakan tadi. Terus yang kedua, kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Ketika seorang leader atau pimpinan tidak bisa menumbuhkan motivasi terhadap bawahannya, ini akan juga mungkin malas-malasan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi penghambat dalam suatu penggerak tadi. Terus faktor pendukungnya, yang pertama adalah kepemimpinan. Nah, yang kedua, kepemimpinan ini itu bagaimana mempengaruhi orang lain dan bawahannya menjadi satu komando tadi. Sikap dan moral. Dalam sikap ini perlu bagaimana kita bersikap sesuai dengan kebutuhan atau kepribadian dari masing-masing yang ada di bawahan kita tadi. Jadi kita bagaimana bersikap terhadap orang yang berbeda-beda karakter tadi. Kemudian tata hubungan, komunikasi. Nah, komunikasi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan seluruh bawahan-bawahan kita. Yang kedua, perangsang, ya semacam motivasi sehingga bagaimana kita terus merangsang, meningkatkan insentif sehingga mereka selalu bersemangat. Kemudian supervisinya. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Bagaimana ketika tanpa ada disiplin, tanpa adanya punishment dan reward, ini juga dengan disiplin itu akan ada semacam pemberian, penghargaan, dan punishment ketika disiplin itu berjalan. Ketika mereka memang mungkin ada perlu kita berhentikan atau dan lain sebagainya, kita harus ada disiplin tadi. Begitu juga ketika dia berprestasi dengan disiplin nampak, sehingga kita harus beri penghargaan.
Actuating dalam organisasi pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena jika organisasi pendidikan sendiri tidak ada pengatur atau penggerak, suatu organisasi pendidikan sendiri tidak akan maju atau berdiri dengan pesat. Jadi sangat mustahil suatu lembaga pendidikan tersebut bisa maju kalau tanpa ada penggerak tadi atau actuating. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak Dokter dan rekan-rekan semuanya. Itu saja, mohon saran dan masukan karena inilah keterbatasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hairan yang telah menyampaikan makalahnya sebagai bahan diskusi kita bersama pada siang hari ini. Maka untuk kesempurnaan dari makalah tersebut, marilah Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran maupun kritikannya demi untuk kebaikan proposal selanjutnya. Dipersilakan untuk tahap pertama ini kita minta 2 orang dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh Pak Sujono. Boleh, silakan Pak Ketua. Mohon maaf ini kameranya agak ditutup karena sinyalnya agak kurang baik. Saya dari tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Ustaz Hairan berkenaan actuating. Nah, saya belum melihat yang disampaikan itu berkenaan actuating itu, tapi dia ada di dalam disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Misalkan tidak akan mengubah suatu kaum yang kalau dia tidak mengubah gitu Ustaz. Kalau yang seperti itu kayaknya cocok tuh kalau ditambahkan, karena actuating itu kan artinya pergerakan itu kan artinya berpindah itu kan artinya kalau dia tidak melakukan apapun kekuatan apapun artinya pergerakan, maka tidak akan ada hasil seperti itulah. Ibarat kata itu kalau saya suka ngobrol sama teman-teman tuh, kalau kita mau jualan itu atau belajar kewirausahaan, maka yang kita jualkan itu harusnya dipromosikan. Ketika tidak dipromosikan atau tidak ada actuating pergerakan, maka tidak ada orang tahu. Kalau kita promosikan, maka ada 2 jawaban, bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau kita tidak pernah mengungkapkan rasa cinta kita kepada calon istri kita, maka kita tidak akan pernah tahu kalau dia akan menerima kita. Mungkin mantap, ya ampun, siang-siang. Apa hal tuh? Lagi romantis, Bu. Banyak tinggal di pesantren. Terima kasih Pak Supri yang telah memberikan masukannya. Mungkin satu lagi. Ya, izin Pak. Pak Wahyudi. Ya, silakan Pak Wahyudi. Terima kasih. Kita sudah diperkenalkan oleh Pak Hairan tentang salah satu unsur penting dalam manajemen. Kita sudah bicara soal planning, organizing, dan hari ini actuating. Tentu yang sesungguhnya menjadi menarik adalah ketika konsep manajemen actuating ini dibedah dalam perspektif pendidikan dan perspektif Islam misalnya kan. Dari perspektif pendidikan, bagaimana actuating ini bisa berjalan secara maksimal. Misalnya tadi ada tujuan penggerakan adalah menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Mungkin bisa dipertajam, dijelaskan kepada kami misalnya atau dalam makalah itu nanti adalah konsep dasar kerjasama bagian dari actuating dalam aspek pendidikan. Kemudian mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Nah, kalau aspek pendidikan kan mungkin bukan hanya staf, tetapi kompetensi guru misalnya kan. Artinya kita bicara actuating, tetapi mungkin agak sedikit dipertajam ke aspek pendidikan. Malah mungkin kalau bisa lebih kembang lagi, misalnya ini di halaman yang lagi ditayang sekarang, tujuan penggerakan actuating, kalau kita kaji dari aspek pendidikan, menciptakan kerjasama. Itu kan mungkin bisa lebih mekar, lebih luas, kerjasama internal antar guru misalnya. Kemudian pendidikan itu juga tidak lepas dari peran masyarakat, sebab
kalau acting itu hanya internal, tetapi peran masyarakat itu abai, itu sesungguhnya bisa menjadi persoalan. Karena apa? Karena siswa atau peserta didik itu menjadi bagian dari masyarakat. Misalnya yang sederhana lagi, kenapa sekolah atau pemerintah memberikan ruang bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, tetapi menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat lewat apa yang kita sebut dengan, mungkin Pak Sujono itu sangat tahu karena beliau kepala sekolah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan dengan adanya komite sekolah. Itu kan bagian dari kerjasama eksternal yang juga mesti dibangun. Bahkan kalau kita lihat dari fungsi-fungsi komite sekolah itu, dia bisa membantu sekolah membiayai sarana yang tidak terdapat atau tidak terakomodir dalam DIPA misalnya kan. Mungkin perspektif acting itu lebih dipertajam dalam perspektif pendidikan. Kemudian menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan ini juga mungkin menurut saya, mohon maaf Pak Hairan, mungkin lebih dipertajam ke aspek pendidikan. Kemudian lingkungan kerjanya mungkin lebih ke aspek pendidikan, atau mungkin ada bab atau poin tertentu yang nanti akan bicara soal acting dalam konsep pendidikan. Kalau persoalan agama, ya itu juga penting. Mungkin kalau ayat yang mau diambil oleh Pak Ketua tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu juga bisa. Kemudian yang ditawarkan oleh Pak Hairan ini juga menarik ini kan, manusia itu dahulunya satu umat dan Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan juga banyak. Saya pikir banyak kaitan dengan acting ini, ayat-ayat Quran yang mungkin bisa menjelaskan tentang itu. Tetapi menurut kami yang lebih penting adalah mempertajam acting itu dalam perspektif pendidikan. Ya, terima kasih Pak Hairan, Pak Ketua, Pak Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi mohon kepada Pak Hairan untuk kejelasan tentang kegiatan ini, penggerakan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan seperti apa yang disampaikan Pak Wahyudi ini, apa bedanya dengan proses itu Pak? Jadi kalau proses ini kan banyak keterkaitannya. Ya, jadi dalam pendidikan itu ada input, output, dan prosesnya. Jadi kalau tidak salah, apa yang disampaikan Pak Hairan ini berkaitan dengan proses. Jadi kalau proses seperti apa yang disampaikan Pak Wahyudi itu mulai dari murid sampai ke keterlibatan masyarakat. Jadi ada guru, dan lain sebagainya. Maka mungkin untuk kejelasan ini mohon Pak Hairan untuk bisa menanggapinya. Karena bahasan Pak Hairan ini cukup luas nih. Kalau tidak berhasil di penggerakan ini, tidak berhasil outputnya. Sudah Pak Hairan, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kemudian saya menanggapi dari Pak Supriyadi tadi masukannya tentang ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terima kasih Pak Supriyadi karena ini ya berpengaruh juga tentang acting tersebut. Kemudian Pak Wahyudi, saya berusaha untuk sebenarnya ini masukan dari Pak Wahyudi tentang makalah yang saya tampilkan pada kesempatan ini. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tentang, karena di sini dalam perspektif pendidikan agak kurang saya jelaskan pada makalah ini. Karena dalam pendidikan ini acting itu sangat penting karena dia di situ ada beberapa hal yang harus diinikan. Murid, kemudian karyawan, begitu juga guru. Nah, bagaimana menggerakkan semua ini? Guru, murid, karyawan, mungkin juga pedagang-pedagang yang ada di situ.
menjadi sebuah pergerakan yang bagus. Karena begitu juga kalau ketika istirahat, kalau ada yang berjualan, ya juga bagaimana nantinya, karena itu juga berpengaruh dalam pergerakan penggerak dari lembaga pendidikan tadi. Termasuk juga masyarakat, bagaimana menggerakkan agar supaya masyarakat itu bisa serap dengan lembaga pendidikan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dengan prestasi-prestasi yang ditampilkan oleh siswa-siswa tersebut. Sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh kepada lembaga pendidikan tersebut. Jadi dari siswanya bagaimana dia berprestasi, gurunya bagaimana meningkatkan kinerjanya untuk mengajar dan memberikan bimbingan yang penuh terhadap siswanya. Nah, itu juga dengan peran komite tadi yang disebutkan oleh Pak Wahyudi, karena ketika masalah yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah, maka dia akan mengambil kebijakan bersama dengan komite. Jadi sangat besar sekali ketika acting itu di sebuah lembaga pendidikan. Ini akan menjadi masukan buat saya, akan menjadi perbaikan buat saya. Terima kasih Pak Wahyudi atas masukan dan sarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu dimohon kesediaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heran yang telah mengulas apa yang telah ditanyakan oleh Pak Supriyadi dan Pak Wahyudi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan maupun bertanya, belum kita masuki sesi berikutnya. Silakan Pak Ibu. Ya, silakan Pak Doni. Baiklah, untuk izin Pak Dokter. Terima kasih Pak Yono. Baiklah, dari pemakalah Pak Khairan dan dari aktivitas pergerakan, aku ingat dengan pesan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sekarang ini, ya sekarang ini bagaimana mencetuskan guru-guru penggerak. Ini apakah yang ditanyakan, apakah siapa-siapa saja yang terlibat penggerak di sebuah pendidikan atau sebuah lembaga, yang di sebuah lembaga. Sedangkan sekarang malah dia dianjurkan sekarang ini guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak ini adalah bagaimana dia menggerakkan komponen-komponen pendidikan itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang ada juga namanya dapat pendaftaran sebagai guru penggerak. Nah, itu mungkin ada juga pengganti pengawas. Ini ada juga pendaftaran, malah sekarang ini banyak direkrut guru-guru penggerak. Itu apakah itu termasuk dalam acting atau siapa yang berperan dalam pendidikan sebuah lembaga itu sebagai penggerak? Mungkin itu pada Thailand mungkin bisa menjelaskan tentang fenomena sekarang ini dalam yaitu gencar-gencarnya Menteri kita Nadiem Makarim mencetuskan sebagai guru penggerak. Itu aja. Terima kasih Pak Doni yang telah menanyakan tentang peran guru penggerak. Karena dengan adanya guru penggerak, gimana posisi acting ini bisa dalam proses yang sebenarnya. Mungkin masih ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Kalau nggak ada, dipersilakan Pak Khairan untuk menanggapinya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Doni. Saya langsung tanggapi. Jadi kita pahami bahwa acting itu udah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait
untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang baik dan benar. Ini dari pengertian actuating tadi. Nah, ketika masalahnya guru penggerak sekarang, ya sebenarnya itu yang menjadi pemimpinnya itu Menteri Pendidikan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menggerakkan seluruh elemen ketika ada mungkin sebagian tempat yang kurang pergerakannya untuk bersama-sama untuk lebih maju, mungkin inilah caranya Pak Menteri untuk melakukan actuating. Nah, actuating yang dimaksud pada makalah saya ini adalah tentang sebuah lembaga pendidikan, yaitu kepala sekolah. Karena dia sebagai leader untuk menggerakkan semua elemen tadi. Nah, ketika ini posisinya selaku menteri, maka dia bagaimana pendidikan itu digerakkan dari sisi-sisi lain. Itu mungkin tanggapan saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Mungkin dari yang lain mau menambahkan. Mungkin terima kasih Pak Heran. Mungkin untuk ini ya, apa yang disampaikan Pak Heran. Jadi Pak Doni, kalau menurut pengamatan saya, guru penggerak itu juga bagian daripada yang harus dikelola oleh manajemen sekolah itu atau penggerakan itu. Jadi actuating ini mereka membahas juga tentang guru penggerak, tentang sarananya, tentang siswanya, tentang kurikulumnya, tentang penilaiannya, tentang perencanaan pembelajaran, sehingga tidak sesimpel itu yang disebut dengan actuating ini, karena actuating ini lahannya cukup luar biasa besarnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Heran itu sudah merata-rata, walaupun ada guru penggerak yang dimotori oleh Pak Menteri, tapi tetap leadernya adalah pimpinan sekolah itu sendiri. Jadi mungkin itu masukan bagi kita berkaitan dengan proses, karena orientasinya ini kita bahas proses Pak. Jadi tidak hanya manusianya, sarananya, ya sarana dan prasarana juga harus kita gerakkan juga, kita manfaatkan sebagai kegiatan aktivitas itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang berikan masukan? Sebelum kita mohon bantuan Pak Prof atau Pak Doktor untuk mengarahkan lebih pas sebelum tampil Pak Doni. Masih ada Pak Wahyudi? Bu Yus, ada masukan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk yang kedua, Pak. Tampil yang kedua, nanti saya terakhir. Jadi semuanya gitu Pak ya. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Jadi untuk pertanyaan Pak Heran yang mungkin belum pas kita simpan dulu. Karena nanti untuk pengulasan oleh Pak Dokter sekaligus, maka di sesi pertama ini mungkin kita akhiri sampai di sini dan kita minta kepada Pak Doni untuk menyajikan makalah yang kedua. Kepada Pak Doni dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Dr. Talib SMS, Dr. Salahuddin MPDI, dan yang kami hormati rekan-rekan semua. Baiklah, alhamdulillah pada siang hari bisa tampil makalah itu adalah alhamdulillah akan menyajikan makalah tentang leading dalam
Mohon izin Pak Dokter menyampaikan makalah kami. Leading pimpinan atau leading dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Kemudian itu tipe-tipe kepemimpinan yang harus dimiliki oleh leading atau pimpinan. Yang pertama, personal leadership, yaitu segala suatu tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi atau petunjuk dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi atau pimpinan yang bersangkutan. Adapun yang kedua, tipe pimpinan adalah non-personal leadership, yaitu segala suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi baik rencana atau perintah dan pengawasan. Kemudian authoritarian leadership, pimpinan otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku secara ketat dan harus ditaati. Kemudian demokrasi leadership, yaitu pimpinan yang demokratis menganggap dirinya bagian dari kelompoknya. Kemudian paternalistic leadership adalah pimpinan yang dicirikan harus bersifat kebapakan atau hubungan pimpinan dengan kelompok. Tujuannya adalah melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Kemudian Indonesian leadership, tipe pimpinan menurut bakat, biasanya timbul dari kelompok-kelompok informal, karena kelompok yang berkompetensi yang menang itulah yang menjadi kelompoknya. Adalah tipe-tipe pimpinan ada 6. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pimpinan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah kepribadian. Kemudian harapan dan perilaku atasan. Kemudian karakteristik. Yang keempat, kebutuhan tugas, iklim atau suatu organisasi. Kemudian harapan dan perilaku. Kemudian fungsi-fungsi pimpinan. Yang pertama adalah pemimpin membantu terciptaan suasana persaudaraan bekerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Kemudian pemimpin membantu kelompok atau mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang tiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Keempat, pimpinan bertanggung jawab dalam memutuskan bersama dengan kelompok. Pimpinan bertanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi organisasi.
Kemudian keterampilan yang harus dimiliki oleh pimpinan adalah pemimpin, keterampilan dalam memimpin. Jadi keterampilan dalam memimpin adalah SDM-nya, mungkin dia bagaimana dia seni untuk memimpin dengan baik, gaya masing-masing oleh pemimpin masing-masing. Kemudian keterampilan dalam hubungan insani, hubungan kemanusiaan, keterampilan dalam proses kelompok, bagaimana dia bisa memimpin dalam sebuah kelompok, dan keterampilan dalam administrasi personal, dan keterampilan dalam menilai. Kemudian pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama, berpendapat bahwa seorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dengan kata lain, ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Teori kedua mengatakan bahwa seorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin asal diberi kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi pemimpin, walaupun ia tidak mempunyai bakat atau pembawaan. Dan teori ketiga adalah gabungan teori pertama dan teori kedua, ialah untuk menjadi seorang pemimpin perlu bakat, dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemudian teori tersebut keempat adalah teori situasi. Menurut teori ini, setiap orang bisa menjadi pemimpin, tapi di dalam situasi tertentu saja karena ia memiliki kelebihan yang diperlukan dalam situasi tersebut. Kemudian, siapa yang disebut pimpinan pendidikan? Yang disebut pimpinan pendidikan adalah juga guru, wali kelas, kepala sekolah, pengawas, kepala kantor bidang pendidikan, pada semua tingkatan, semua tenaga edukatif pada kantor dinas kepala direktorat, dalam lingkungan direktorat jenderal pendidikan, ketua jurusan, dekan, rektor, dan pembantu-pembantu pada sekolah tinggi, akademi, institut, universitas, ahli-ahli ilmu pendidikan, dan masih banyak lagi merupakan pemimpin-pemimpin pendidikan. Kemudian ayat-ayat yang mengenai tentang pemimpin itu dalam pertama surat An-Nisa ayat 8 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya padamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha. Juga dengan surat An-Nisa 59 artinya hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul dan Sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka melihat bagaimana Talut meminta kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintah daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan perintah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas pemberinya dan Maha mengetahui. Dalam surat Al-Maidah ayat 57 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil dari pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu
jadi buah ejekan dan permainan, yaitu ada antara orang-orang yang telah berkitab sebelummu. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Sekian, terima kasih. Itulah hasil pemaparan makalah kami. Mungkin dari pemaparan makalah ini perlu banyak yang perlu dibahas tentang leading atau pimpinan dalam sebuah organisasi. Mungkin kami mohon saran dan kritikan dan juga masukan dari Bapak Dokter. Kali ini demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah menyampaikan makalahnya sebagai bahan diskusi kita pada sore hari ini. Maka untuk kesempurnaan makalahnya mohon masukan, saran kepada teman-teman sehingga makalah ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Dipersilakan untuk sesi pertama 2 orang penanya Bapak Ibu. Bu Yus. Izin Pak Sujono, ya. Silakan Bu Yus. Iya. Terima kasih kepada Pak Sujono selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pembahasan tentang leading itu untuk dikaji. Kemudian menarik juga kosakatanya Pak Doni, kritik dan saran. Ya, Kayaknya nampungan gitu kan. Nah, mulai Pak Doni, menariknya ada kosakata di dalam penjelasan pemimpin atau kepemimpinan yang Pak Doni maksud. Kalau dikata kosakata leading itu adalah pemimpin kali ya, leadership lebih ke kepemimpinan, kosakatanya kata benda. Nah, yang saya mau lihat adalah ada penjelasan di dalam itu tentang manajer, kemudian ada pemimpin. Nah, ada dua kosakata itu menarik untuk diperjelas karena kalau dilihat dari PPT-nya itu tidak diperjelas oleh pemakalah atau penyaji Pak Doni. Nah, itu yang pertama yang mau dilihat, apa sebenarnya perbedaan antara manajer sama pemimpin. Apakah sama? Apakah di dalam kepemimpinan itu ada sifat manajernya atau di dalam manajer ada sifat pemimpinnya? Itu yang dilihat dari kepemimpinan itu. Kemudian tidak tergambar dengan jelas konsep pemimpin itu seperti apa gitu. Konsep pemimpin itu kalau dilihat dari kajian tokoh itu seperti apa sebenarnya pemimpin itu. Nah, itu sebaiknya juga dicoba dikembangkan di dalam makalahnya Pak Doni supaya lebih mudah kita memahami makna kepemimpinan itu. Itu yang saya lihat. Kemudian jika kita kaji dengan judulnya leading dalam pendidikan ya, kalau tidak salah tadi judulnya itu ya Pak Doni ya. Ya. Leading dalam pendidikan. Artinya kajian kita adalah kajian pendidikan. Nah, kalau kita pendidikan pastinya kajiannya adalah pendidikan Islam. Kita punya satu kosakata di akhirnya adalah Islamnya, penekanan di situ. Nah, kalau kita lihat dari kepemimpinan dalam kajian konteks pendidikan Islam, arti dalam Islam ada gitu penempatan, dan kita sudah coba dan kita sudah membahasnya berkali-kali. Kayaknya masalah kepemimpinan ada dengan kosakata umaroknya, ada kosakata ro'innya, ada kosakata khalifahnya. Nah, itu juga sudah dikaji oleh kita dan kita sudah bahas itu di beberapa mata kuliah. Nah, itu menarik juga jika itu dimasuk dalam pembahasannya Pak Doni gitu. Nah, kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang menariknya adalah dari berbagai macam tipe-tipe kepemimpinan itu yang kira-kira efektif untuk digunakan dalam lingkungan pendidikan, khususnya Pak Doni yang memang ranahnya adalah kepala sekolah, pasti punya masukan untuk kami yang ada di forum ini, di link ini. Nah, tipe kepemimpinan yang seperti apa kira-kira memang bisa digunakan di lembaga pendidikan? Apakah semua tipe kepemimpinan itu
ada di lembaga pendidikan atau memang ada dipilah-pilah. Oh, ini di perusahaan, ini lembaga pendidikan, ini kajian apa ya? Ada namanya paternalistik gitu kan. Jadi kepemimpinan untuk wilayah teritorial adalah petani, itu kan paternalistiknya. Nah, itu wilayahnya. Kan ada itu dipilah-pilah seperti itu. Nah, bisakah Pak Pemakalah atau Pak Doni mencoba memberi masukan ke kami semua yang ada di link ini seperti apa sebenarnya tipe kepemimpinan yang memang layak untuk digunakan di lembaga pendidikan. Itu dia Pak Doni. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada moderator Pak Sujono. Terima kasih. Terima kasih Pak yang telah disampaikan oleh Bu Yusra ini. Kemudian masih ada satu lagi, silakan Pak Wahyudi. Biar saya aja Pak. Ya, baik, izin ya biar Ya, saya ikut mengomentari materi. Baik. Makasih Pak Doktor, Pak Sujono, Pak Ketua dan Pemakalah. Kembali lagi kita ditawarkan dengan satu tema menarik soal kepemimpinan, dan ini kan masih panas karena pagi dari kemarin sampai pagi kita buka-buka buku-buku asing tentang calon-calon judul kita, sehingga kita membuka-buka masalah leadership. Dan tadi juga kita diskusi soal leadership. Dan saya pun beberapa malam tadi juga diskusi dengan ketua soal leadership gitu kan. Jadi kami coba lihat tadi, saya setuju dengan Pak Ibu Yus tadi tentang tipe kepemimpinan. Nah, sementara saya share di grup itu, makalah ini belum disajikan tentang ada buku Leadership, Theory, Application, dan Skill Development itu dari Robert Lusser itu. Ternyata kalau kita lihat buku itu yang sempat dibaca karena mau bikin teori model, tipe-tipe kepemimpinan Pak Doni itu, maaf Pak Doni, ada yang kurang gitu. Kenapa yang kurang? Seperti gini, charismatic leadership, kepemimpinan charismatic, itu dalam buku itu ada. Satu lagi motivation leadership, kepemimpinan motivasi. Yang setiap kepemimpinan itu seperti yang ditanya oleh Ibu Yus tadi, setiap kepemimpinan itu punya ciri khas masing-masing. Bahkan punya skill apa yang dibutuhkan pemimpin seperti ini, atau pemimpin seperti ini ciri khasnya apa, skillnya seperti apa. Jadi itu yang tadi Ibu Yus tanyakan, itu mestinya memang mohon maaf itu dari 5-6 tipe itu dia punya ciri masing-masing. Apalagi tadi juga ada otoriter, ada paternalistik dan lain sebagainya, pasti punya ciri. Dan ciri inilah kemudian nanti akan kita lihat dari sekian banyak teori tipe pemimpin dengan cirinya itu, mana yang lebih tepat untuk menjadi tadi kepemimpinan pendidikan tadi apa? Kepemimpinan pendidikan tadi. Sebab menurut saya nih rasanya, tapi tidak tahu, tidak mungkin tipe kepemimpinan otoriter akan bisa menjadi pemimpin pendidikan. Rasanya sulit. Nah, tetapi kepemimpinan harismatik yang dalam teori kepemimpinan harismatik itu, dia juga tidak mungkin, sulit juga menjadi, artinya di dalam lembaga pendidikan formal belum tentu bisa diterima, tapi lembaga pondok mungkin dia bisa diterima. Nah, ini kan perlu disorot, mana sih yang paling tepat menjadi pemimpin pendidikan. Kemudian tadi perspektif juga pendidikan Islam. Kita sudah banyak menggunakan ayat-ayat a'immah, khalifah, imamah, dan sebagainya. Kenapa tidak kita langsung saja dikonkretkan, misalnya mengutip ayat Quran surah Luqman. Luqman itu kan pendidik yang baik, yang dia mengajarkan kepada anaknya, dirikan sholat, jangan mempersekutukan Allah, mendirikan sholat, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dia mendidik anaknya dengan baik. Mungkin langsung saja dibedah model pengajaran yang diberikan Luqman kepada anaknya. Kemudian atau kita langsung saja model pendidikan yang diajarkan oleh Ibrahim dengan Ismail. Itu yang dia pernah berkata, sesungguhnya aku telah menempatkan Ismail di tempat yang selamat dari virus-virus yang bisa merusak dunia, di Ka'bah. Artinya tempat yang di sana tuh dia mudah belajar, ada interaksi dengan Allah, selamat dari manusia lain.
atau dikonkretkan, jadi tidak lagi dengan istilah-istilah imamah, khalifah, itu, tapi langsung saja bagaimana sih dia mengajarkan itu. Kan banyak ayat-ayat yang terkait langsung mereka mengajarkan. Jadi seperti inilah pemimpin pendidikan itu kan. Kalau khalifah, imamah atau a'immah itu dia pemimpin dalam artian yang umum. Tapi kalau Luqman itu pemimpin pendidikan, memang dia mengajarkan anak-anaknya. Nah, saran saya seperti itu, Pak Doni. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Maka ini ada 2 pertanyaan dari Bu Yus dan Pak Wahyudi. Memang tema Pak Airan dan Pak Doni ini agak berkaitan dan ini agak menarik. Karena putar-putar penelitian kita larinya ke situ semua nih, makanya harus jelas. Iya. Lagian baru selesai nyari teori model ya. Jadi mohon Pak Doni bisa mengomentari Pak Doni, karena ini bakal menjadi inspirasi bagi kita semua nih. Terima kasih Pak Doni, silakan. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bu Yus yang pertanyaannya cukup mendalam dan tajam. Kembali kasih. Jadi Bu Yus menanyakan tentang sebenarnya leading itu pimpinan dalam sebenarnya manajer dia itu Bu. Leading sektor, manajer pimpinan. Jadi setiap pimpinan itu, setiap pemimpin itu hampir sama tipenya. Jadi manajer dengan pemimpin itu ada beda juga. Manajer itu mengandalkan kontrol, dia nggak suka mengontrol. Nah, kalau pemimpin dia membangun sebuah kepercayaan, Tapi kalau manajer itu mengontrol, namanya manajer satu perusahaan, satu bagian yang mengontrol sebagian aja. Dia manajer menjaga fungsi organisasi. Kalau pemimpin membangun visi bersama. Nah itu juga itu beda sedikit. Tapi fungsinya agak beda. Manajer itu menjaga fungsi organisasi dan pemimpin membangun visi bersama. Di visi bersama itu dia bagaimana mengajak semuanya mencapai sebuah visi yang ingin dicapainya. Kemudian manajer mengatur sistem. Sedangkan pemimpin memimpin orang-orang. Jadi memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau manajer itu sistem dipimpinnya. Jadi itu bedanya manajer dan pemimpin, Bu. Bisa diulang lagi? Agak paham, Bu Yus nanti. Jadi manajer itu mengandalkan dia ngontrol, pemimpin itu hanya membangun sebuah kepercayaan. Manajer menjaga fungsi organisasi, pemimpin membangun visi bersama. Manajer mengatur sistem dan pemimpin itu memimpin orang-orangnya. Itu perbedaan beda pemimpin dan manajer. Nah, leadership hampir sama semua, Bu. Acting sebenarnya pemimpin juga, Bu. Penggerak juga. Ini kan fungsi manajemen itu ada 4, 5, atau masuk leading itu masuk juga fungsi manajemen. Kemudian gaya pemimpinan leading dalam pendidikan Islam. Nah, di pemimpin di sekolah ini sesuai juga dengan membacakan Pak Yudi, tipe-tipe pendidikan itu secara umum itu sama. Bahkan orang hanya mengelompokkan hanya menjadi 3, Bu. Nah, ini kan tadi dibahas 6. Jadi tipe-tipe gaya pimpinan walaupun di pendidikan di mana itu sama. Pertama, kalau di sekolah umumnya kepemimpinan otoriter. Nah, pimpinan yang bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Bagi yang memimpin adalah pergerakan memaksa kelompok, apa yang diperintahkan harus dilaksanakan secara utuh, bertindak
sebagai penguasa yang tidak dapat dibantah bagi orang lain harus kepada kekuasaan yang menggunakan ancaman, hukuman, atau menegakkan pimpinan otoriter. Itu gaya pimpinan itu di sekolah itu ada juga Bapak Ibu. Dia bagaimana dia semuanya harus diatur ya, tidak boleh salah di beberapa ini harus mengikuti aturan. Ada juga pimpinan laissez-faire. Kepemimpinan merupakan kebalikan dari otoriter, yang mana pemimpin ini menitik beratkan pada kebebasan bawahan untuk melakukan tugas menjadi tanggung jawab. Pimpinan laissez ini banyak memberikan para personel menentukan sendiri kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas. Tidak ada sedikit sekali memberikan pengarahan kepada personelnya. Ini kemudian kepemimpinan demokratis. Nah, ini yaitu dimaksud adalah demokratis itu adalah dia menganggap bahwa bukan dia pemimpin, dia ikut di bagian kelompok itu. Nah, dia ikut sama-sama masuk, seolah-olah dia tidak termasuk menganggap dia atasan, bahwa dia bersama-sama dengan bawahannya. Itu mungkin di pimpinan sekolah kita bawa balik tadi dengan di pimpinan yang dibacakan tadi itu cuman hanya pembagian-pembagiannya, pendalaman-pendalamannya, tapi tipe-tipe pimpinan itulah semuanya. Kalau kita lihat di rumah tangganya kan seorang suami itu pimpinan gimana? Tahu, ada yang demokratis, ada yang keras, ada yang apa. Kemudian mungkin dia lebih bawahan itu dia lebih bebas. Nah, itu dari pertanyaan Ibu Yus, kembalikan kepada Bu Yus dari pertanyaan Bu Yus, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Kalau lebih dalam lagi, ada juga tipe pimpinan yang secara rinci, pimpinan di sekolah itu memiliki kesehatan jasmani dan rohani, berpegang pada teguh tujuan pada yang dicapai, bersemangat, jujur, cakap, memberi bimbingan, cepat, bijaksana dalam cerdas, cakap, dan mengajar dan menaruh percayaan kepada baik dan usaha berikutnya. Jadi itu dari penjabaran-penjabaran yang 6 itu. Kalau kembangkan banyak juga. Jadi pimpinan itu juga termasuk dan dijelaskan oleh Pak Yudi, kan ada boleh ditambahkan oleh karismatiknya lah. Nah, karismatik itu ini lebih dekat ke apa tuh Pak Yudi? Paternalistic leadership, bisa juga tergantung. Nanti kita jelaskannya, kami kembalikan ke Bu Yus dulu, nanti yang kedua nanti Pak Yudi. Iya, dikembalikan ke saya. Apa ke moderator dulu? Izin Pak Moderator, Pak Sujono, izin Pak. Silakan Bu Yus. Iya, sebenarnya menarik memang. Ada memang kepemimpinan. Kalau semua tipe kepemimpinan itu bisa masuk ke lembaga pendidikan, mengapa tidak disebut saja dari awal tipe-tipe kepemimpinan pendidikan gitu. Nah, mengapa Pak Doni menawarkannya adalah tipe-tipe kepemimpinan gitu. Itu satu kalau dilihat dari kosakatanya. Kemudian apakah memang otoriter itu layak itu digunakan gitu. Kalau memang Pak Doni bilang di rumah juga boleh otoriter gitu kan. Kemudian jika kita hubungkan dengan pengertian kepemimpinan tadi adalah mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi anggota yang ada di dalam satu lembaga pendidikan, maka kosakata mempengaruhi dengan membawa sikap otoriter itu akan tidak mungkin terjadi, pengaruhnya akan tidak baik gitu. Makanya sering terjadi yang namanya
ada pergesekan-pergesekan yang akhirnya muncul ketidaksenangan dengan pemimpin itu, akhirnya muncul apalagi yang didemo lah pemimpinnya tidak layak jadi pemimpin gitu kan, waktu yang 3 bulan sudah turun jabatan gitu. Nah itu perlu juga dikaji yang seperti itu. Kemudian memang ada di lembaga pendidikan itu ada namanya transformasional gitu. Artinya tipe kepemimpinan yang membawa perubahan gitu. Membawa perubahan. Misalnya karismatik itu lebih kepada kiai-kiai karismatik, karena memang yang punya karisma itu adalah para kiai yang memang secara ilmu kemudian secara agama mereka memiliki itu. Jadi mereka merupakan orang-orang yang memang perlu dicontoh gitu. Nah, kita coba hubungkan juga, mengapa tidak dihubungkan dengan kepemimpinan Rasulullah kalau memang Pak Doni ingin melihat itu gitu. Jika itu kita lihat saja kepemimpinannya Rasulullah seperti apa gitu. Seperti apa sebaiknya memimpin. Itu jika dilihat dari tipe-tipe kepemimpinan. Kemudian Pak Doni bilang tadi adalah berbadan sehat. Itu bukan tipe-tipe kepemimpinan ya kayaknya. Itu bukan tipe-tipe kepemimpinan. Syarat pemimpin, badannya sehat. Kalau dia sakit, bagaimana dia harus memimpin lembaga pendidikan itu, gitu. Nah itu barangkali pemilihan itu dia agak sedikit, dia kosakatanya hampir mirip, tapi pasti ada bedanya di situ. Nah memang banyak tipe kepemimpinan. Kebetulan saya memang di mata kuliah administrasi pendidikan dapat kajian kepemimpinan gitu. Nah, banyak sekali. Saya dapatnya ada 10 tipe kepemimpinan. Di antaranya yang tadi Pak Wahyu dibilang, ada namanya karismatik. Saya setuju itu, kepemimpinan karismatik penting itu. Tapi di mana ya tepatnya kita menggunakan karismatik itu gitu. Kemudian ada tipe kepemimpinan transformasi. Jika kita hubungkan dengan pengertian kepemimpinan ingin mempengaruhi, maka transformasional itu juga layak digunakan untuk satu lembaga pendidikan jika dihubungkan dengan pengertian kepemimpinan tadi. Dan kemudian yang menarik lagi adalah manajer mengatur sistem saja, tidak mengatur orang gitu. Itu ya Pak Doni ya, kita coba ya saya skip dulu yang bagian tadi kepemimpinan. Ada lagi perbedaan manajer sama pemimpin. Manajer hanya mengatur ke sistem saja, tidak mengatur orang gitu. Itu menarik juga gitu. Ya. Cuma Pak Doninya cuma batas itu, tidak dijelas seperti apa dia mengatur sistem yang bagaimana yang harus diatur. Nah itu coba nanti kasih supaya saya bikin makalahnya juga menjadi lebih baik nantinya. Masukan-masukan dari Pak Doni perlu juga. Dan yang menarik saya boleh ya Pak Sujono sebagai moderator, ada bagiannya yang dikemukakan oleh Pak Wahyudi, saya tertarik itu. Walaupun bagiannya Pak Wahyudi tadi. Kemudian mengapa tidak langsung ke surat Al-Luqman gitu kan ya. Nah, yang Pak Wahyudi bilang itu lebih kepada metode pendidikan, metode pembelajaran, bukan kepemimpinan. Jadi cara mengajar yang baik itu lihat loh caranya Luqman gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita geser gitu makna, mengapa tidak lagi lah digunakan imamah, khalifah gitu kan, umaro, roin gitu kan, yang kulukum setiap orang bertanggung jawab, setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Pemimpin dalam posisi yang mana? Imamkah dia ketika dia khalifah, dia sebagai apa? Pengganti. Arti posisi itu kita mau lihat, arti pemimpin itu bisa di depan dan bisa posisinya di belakang. Nah, tapi jika dihubungkan dengan ayat surat Al-Luqman tadi, saya tidak begitu setuju gitu. Karena surat Al-Luqman itu lebih ke cara mendidik. Cara mendidik gitu. Cara mendidik artinya kalau dalam kajian pendidikan itu adalah metode mengajarnya seperti Luqman mengajar anaknya gitu. Jadi situasinya adalah situasi kelas, di dalam kelas gitu. Atau sekarang situasinya link gitu kan, karena daring jadi link gitu. Melalui link Zoom gitu cara pengajarannya. Oke, itu. Maksud saya jika dilihat dari konteks kepemimpinan pendidikan dengan ayat yang ditawarkan Pak Wahyudi, saya agak sedikit kurang setuju karena memang itu kajiannya wilayah metode pembelajaran. Itu dia masukannya. Terima kasih Pak Sujono selaku moderator. Terima kasih Pak Dr. Salah yang memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba berbagi, dan Pak Doni berbagi ilmu juga ke saya.
Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Yus yang telah memberikan saran masukannya. Mungkin Pak Doni yang berkaitan dengan Pak Wahyudi gimana? Oh, terima kasih Pak Tiono. Ini dari Pak Wahyudi ini pertanyaannya panjang, tapi ada ya, tentang kenapa tidak dimasukkan ada karismatik di pimpinan. Yang dimaksud karismatik itu adalah sebuah kepribadian berupa pancaran wibawa dalam diri seorang sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa segan sekaligus nyaman. Jadi karismatik itu orang yang mungkin orang dekat di sana senang, segan, ataupun nyaman. Jadi seorang kepala sekolah itu bisa juga karismatik kalau dia belajar bagaimana menjadi pemimpin yang karismatik, yang disenangi bawahan dan disegani. Banyak pemimpin yang seperti itulah sifat sebenarnya sifat. Banyak orang sudah memenuhi kriteria pemimpin semua tapi tidak karismatik. Banyak di sekolah-sekolah kan banyak terjadi. Setiap sekolah itu kami pernah cerita pasti ada guru-gurunya ngomel tentang kelas sekolahnya. Ada yang berkelahi, apa yang disuruh kelas sekolahnya tidak dikerjakan. Tapi ada kelas sekolah itu sekali dia ngomong semuanya patuh. Nah, semuanya nurut. Karena dia mungkin punya kelebihan sudah memahami atau mendalami tentang kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan itu harus karismatik semuanya. Tapi ada tergantung sifat-sifat seseorang. Kadang-kadang bagaimana dia akan karismatik kalau dia ngomong cepat-cepat, ceplos. Belum dia bertanya langsung dijawab. Jadi memang sifat karismatik itu dia apa yang ditanyakan dia agak mikir dulu pelan-pelan. Nah, dia tidak seperti jalannya diatur. Nah, kemudian kemana pergerakannya itu bisa ada namanya itu bisa dilihat. Orang karismatik itu dia tidak terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Walaupun hujan nanti tetap jalan pelan-pelan, santai. Ya. Jadi yang kami pelajari cuman ada 6 itu. Mungkin karismatik itu juga apakah sudah termasuk tipe-tipe kepemimpinan. Kalau kami termasuk itu bukan termasuk karismatik, tapi itu adalah sifat seseorang yang telah mengamalkan tipe-tipe orang yang kiai-kiai itu ada juga yang otoriter. Kami pernah pesantren itu ada anak-anak yang bersalah, wah dicambuk semua, dicambuk sampai ikut peraturan. Kalau salah sedikit, memang guru bisa dipecat kan langsung. Otoriter juga. Nah, kadang kalau di pas ceramah ya karismatik dia, pas di pesantrennya dia ajar semua. Itulah sifat seseorang yang kami pernah juga berkunjung ke pesantren di salah satu Jambi dan juga anak-anak itu cerita kalau ada salah anaknya itu dipukul habis-habisan. Tapi orang tak mau berani dia menyampaikannya apa. Tapi dia kalau di luar memang karismatik betul ya. Tapi pemimpinan itu biasanya agak otoriter lah. Makanya semuanya segan. Kalau macam-macam semuanya bisa berhenti. Ada juga yang itu dalam 6 tipe itu semua sudah tergambar. Kadang-kadang tipe karismatik itu kayak paternalistik leadership itu bisa juga. Oke, Pak Sujono, kita punya tinggal waktu 2 menit. Ya mungkin itu aja jawaban dari kami. Ya, terima kasih Pak Doni yang telah memberi ulasan. Maka untuk kesempurnaan makalah kita pada sore hari ini ada 2 makalah. Mohon ulasan dari Pak Dr. Salahuddin laku dosen pengampu untuk dapat memberikan ulasan tentang apa yang telah kami diskusikan. Kepada Pak Dokter kami persilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sifatnya meresume saja dari hasil diskusi. Ada beberapa hal yang menurut hemat saya mesti Masuk. dibuat penajaman makalah. Ini katakanlah revisinya ya. Pertama dari Pak makalah actuating dalam manajemen pendidikan oleh Pak Khairon tadi ya. Pak Khairon. Ya, Pak. Saya melihat Pak Khairon, makalah Pak Khairon itu menggunakan sistem body note ya. Halo, Pak Khairon, body note tadi ya. Ya, Pak. Ya, dimohon nanti keseragaman karena rencana saya kerjasama dengan Pak Supriyadi nanti ya, makalah revisi akan kita muatkan. Akan kita muatkan bersama nanti. Jadi sebuah kum kita juga nanti setelah kita revisi, kemudian kita edit, dan kalau bisa kita terbitkan. Jadi masalah nanti kan, itu bisa diterbitkan nanti. Ya, dan bisa menjadi kenang-kenangan dan jadi sebuah buku. Jadi kita sepakati saja dibuat catatan kaki ya, catatan kaki saja semuanya ya. Ya, Pak Khairon nanti ditolong diperbaiki ya. Ya, Pak. Siapa? Makalah Pak Khairon itu berbicara tentang actuating. Intinya adalah menggerakkan, memberi pengarahan kepada sumber daya yang ada dalam lembaga tersebut. Tadi juga sudah dijelaskan, kata actuating dalam bahasa Arab at-taujih. Istilah lain, ini istilah lain ya. Ada at-tabsir. Al-Baqarah tadi sudah 213 ya, sudah dibacakan tadi. Kemudian ada al-inzar, memberi peringatan. Jadi actuating ini ada istilah dalam bahasa Arab, ada at-tabzir, ada al-inzar, ada dakwah, ada at-tarbiyah. Nah, termasuk at-tarbiyah ya. Memberi bimbingan atau pendidikan. Itu merupakan juga rangkaian dari actuating. Kemudian ada al-irsad, pengarahan. Kemudian implementasi actuating, ini istilah-istilah lain Pak ya, yang pemahamannya sebenarnya hampir sama dengan actuating. Ada directing, ada communication, ya, pemberi arahan, kemudian mengkomunikasikan, ada motivasi. Ya. Kemudian prinsip actuating, tadi ada Pak nih Pak Heron menjelaskan prinsip-prinsip actuating dalam Al-Quran ada? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Ada ya? Ah, belum ya, nanti ditambah ya. Prinsip at-tadrij, implementasi tugas organisasi harus menggunakan pendekatan bertahap. Ada prinsip modeling, uswah. Ada prinsip keseimbangan. Ini yang menurut hemat saya penting untuk dimasukkan. Ya, kalau kita tahu nanti istilah-istilah lain dari actuating, ada directing, ada communication, ada motivasi. Ya. Semuanya sebenarnya rangkaian dari actuating. Kemudian ada prinsipnya yang harus kita laksanakan, ada tiga prinsip. Kemudian ini ayat-ayatnya banyak sekali nih, termasuk tadi surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Termasuk dalam surat As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Apalagi kata-kata abzir, inna arsalna basyira wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Termasuk kata-kata inzar ya. Apalagi kata-kata dakwah. Kalau ada kaitan dengan dakwah. Al-Mujadalah ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian
berbicara mengenai kepemimpinan pendidikan, makalah Pak Doni. Ini tidak kalah menariknya. Sajian Pak Doni juga menarik. Tapi memang Pak, ada istilah-istilah yang ketika kita memahami seolah-olah sama, padahal beda gitu. Seperti masukan dari Ibu Yusra ini tadi, kemudian masukan dari Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi yang belum tersentuh, tapi mungkin saya tidak mengamati semua Pak. Kompetensi kepemimpinan ada tadi Pak. Potensi ada. Ada pioner, yang paling tidak ada 10 nih yang mesti wajib ada dalam seorang pemimpin. Pioner, social skill ada, involving in delegation ada, konflik manajemen, problem solving. Kalau pemimpin tidak paham ini masing-masing nih Pak, nanti ada arah metode yang harus dipahami orang pemimpin. Bagaimana misalnya decision making, problem solving, kemudian effective persuasive communication, cooking skill. Ada 10 nih, 10 ya. Ini mohon dimasukkan nanti Pak Doni ya. Pak Dokter. Ya, ini mohon dimasukkan. Kemudian tadi tipe kepemimpinan. Ini seperti masukan dari Pak Wahyudi ya. Teori kepemimpinan, model kepemimpinan. Ini teori-teori kepemimpinan itu mesti Bapak Doni tambahkan ya, Pak Doni tambahkan. Contoh teori kepemimpinan ya. Saya ada teori kepemimpinan. Teori otokratis sudah tadi ya. Ya. Banyak sebenarnya itu. Ada teori psikologis Pak. Ada teori Laspire. Ada teori sosiologis. Ini Pak, ini kalau Bapak ditulis di Google Cendekia itu muncul Pak, banyak pilihan-pilihan. Dan ini sebenarnya yang Bapak-Bapak Ibu yang ingin menyusun disertasi, yang akan dicari ini model-model kata Pak Wahyudi tadi. Model-model teori. Dan buku tawar dari Pak Wahyudi tadi, itu menarik juga itu Pak Wahyudi. Coba di-share-kan di grup, dan bisa kita bahas. Dan inti manajemen itu sebenarnya di sini, kepemimpinan. Inti kepemimpinan itu bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama untuk mewujudkan tujuan, mempengaruhi seni ya. Ada teori kelakuan pribadi, ada teori sportif, ada teori humanistik, ada teori sifat, ada teori situasi. Misalnya kepemimpinan transformatif. Nah, kepemimpinan transformatif, Pak Doni. Ya. Itu yang juga dikembangkan. Dan teori-teori lain. Oleh karena itu, mungkin banyak teori yang tidak bisa kita jangkau dan bisa kita jelaskan. Tolong kita perdalamkan nanti dan dipertajam letaknya di sini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya pikir tadi ada masukan dari Pak Wahyu, ya fokus. Bisa saja sebenarnya kalau kamu mampu dan mau, misalnya kamu melihat Luqman Al-Hakim, bagaimana tipe kepemimpinan sukses, sehingga dia, kalau kita identikan tadi salah satunya kan ada tarbiyah di sana, sinonim dari actuating itu sendiri dalam Islam ya. Saja kamu ini menelaah Pak Wahyudi, bisa Pak Yudi, kamu menelaah tipikal Luqman Al-Hakim sukses di sini. Apa sebenarnya rahasianya? Bisa. Tapi dengan catatan kamu banyak mengkaji tafsir. Tinjauannya tentang ya kepemimpinan Luqman Al-Hakim. Karena kalau kita sepakat tadi istilah actuating itu ada at-tarbiyah, ada dakwah, ada al-inzar ya. Dan itu yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Ya Ibu Yusra ini tadi juga bahwa 12 ayat dalam surah Al-Luqman itu adalah
metodologi pendidikan, cara mengajar, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada dalam surah Al-Luqman. Ya. Qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izuhum ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Oh, itu ada Bapak-bapak Ibu. Dan skripsi mahasiswa ada yang membahas itu. Tinjauan dilihat dari sisi dan sudut kepemimpinan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya judul semua ya, sudah punya judul disertasi semua. Sudah. Pak Sujono sudah ya? Nah, ya. Boleh itu Bapak Ibu. Belum tinggal Pak Dokter. Belum final Pak Dokter. Ya boleh. Tapi dengan catatan Bapak Ibu jangan berat-berat. Yang jelas kalau penelitian kualitatif itu kan ada kebaruannya. Apa kebaruannya kira-kira? Yang pertama ditanya itu kebaruannya itulah yang kualitatif itu. Tapi kalau yang jago kuantitatif ya, kuantitatif. Nanti kalau kuantitatif bisa dirujuk di UNJ itu banyak sekali Pak. Bisa dirujuk di sana, bisa silaturahmi ke sana melihat bagaimana kira-kira. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kualitatif itu kan banyak judul-judul tentatif. Pak Ibu Karang wah gini. Pikir-pikir mana ya? Mana yang ya? Tulis-tulis saya jadilah dia. Yang jelas jangan bawa duduk termenung, banyak FGD-nya lah ya. Fokus grup diskusinya harus banyak-banyak Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, nanti mungkin ya UTS-nya paling cepat itu seminggu setelah ini saya share ya. Karena Bapak Ibu tidak mau Google Form, maka saya tidak mau ya. Kalau Google Form itu 20 atau 40 soal, Pak. Ini nanti Bapak sudah ujian seperti saya S1, seperti itu Pak, TS-nya. Ujian tengah semesternya. Jadi setelah Bapak Ibu kan jadi guru semua ada. Sekarang Bapak Ibu lagi dites dengan Google Form-nya. Tapi tidak usah lah, tidak enak ya, tidak enak kita. Sebab kita udah tua-tua ini tidak ada menghafal ya seperti mereka yang S1 atau SLTA Pak ya, detailnya. Apalagi istilah-istilah banyak yang kadang-kadang belum familiar dengan kita. Kita agak ada enak nanti ya. Kalau ada pula saya bikin nilai yang di bawah 70 harus remedial. Enak ya. Jadi nanti ya Pak Kosma ya. Halo Pak Kosma, Pak Supriyadi. Halo Pak Supriyadi. Masih ada Pak Supriyadi? Lagi di pondok, Pak. Pondok dengan anaknya, Pak. Lagi dengan anaknya. Pak Wahyudi nampaknya masih ada ya. Pak Sup lagi di pondok ya. Ya Bapak Ibu. Oke, nanti ya tolong saya samping saya menghubungi Pak Muntalib juga dari Pak Sujono atau yang lainnya. Ya, siap. Yang jelas bahasanya Assalamualaikum Pak Prof ya. Kami ingin memberitahu bahwa dosen Pak Dr. Salahuddin telah sampai pertemuan 8 termasuk di sana pelaksanaan UTS. Itu aja. Ya, jadi responnya ya. Kadang-kadang Pak Prof ini kan kalau salah-salah bahasa kita pula ngatur dia kata dia. Jadi harus hati-hati lah. Apalagi Pak Prof bukan kita singgung pula. Atau Pak Wahyudi nanti. Lebih dekat Pak Wahyudi mungkin. Mudah. Dekat dengan Pak Rias. Iya, saya Pak Wahyudi dan kawan-kawan yang lain. Sebenarnya saya kemarin ngajak gabung dengan Prof kan. Tanya Pak Salahuddin lah, Pak Prof Salahuddin lah. Saya belum Prof, Pak Prof. Nah, itu doa dari saya katanya. Kemudian cepat Profnya. Sebenarnya saya ingin gabung dengan beliau. Karena kan banyak hal yang perlu kita diskusikan. Kita banyak menimba ilmu, menimba pengalaman. Karena beliau senior, dosen kita kan. Saya pernah belajar waktu S2 saya dengan dia atau di penelitiannya ya. Ya mudah-mudahan nanti mohon beritanya Pak Sujono ya dan kawan-kawan yang lain. Siap Pak Dokter.
Yang jelas makalahnya yang tidak tampil dengan saya dikumpul juga ya. Nanti kita rapikan baik Pak Wahyudi maupun yang lainnya, Pak. Ya, kita bercita-cita supaya menjadi sebuah produk ya. Produk dari kelas B ya, kelas B. Kelas A, Pak. Kelas A ya, kelas A ya. A, Pak. Mudah-mudahan terwujud ya, terwujud. Dan cepat menjadi doktornya. Itu doa kita bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu. Amin. Mari kita akhiri pertemuan ini. Atau ada yang dipertanyakan atau yang lainnya? Silakan. Ada waktu sekitar 2 menit. Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Iya. Pas. Atau sudah pas? Sudah pas. Waduh, kita PA duduk dia. Mari kita baca selawat, kemudian nanti saya serahkan Pak Sujono. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pada Pak Sujono, saya serahkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dokter yang telah mengulas diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sampaikan menjadi bekal bagi kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berbasis agama Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak dapat pahala dari Allah SWT, dan kita sama-sama yang berdiskusi, kita mendapat ridhonya dan barokahnya. Mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada pendidik-pendidik yang akan kita didik nantinya. Mungkin pada sore hari ini tidak memperpanjang mukadimah. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini masih banyak kekurangan, kehilapan. Mungkin Pak Doni, Pak Heran, saya mohon maaf kalau kurang tertib dalam mengatur diskusi ini. Maka kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Oke, selamat ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Demikian juga saya